Pernahkah Anda bertanya mengapa begitu banyak bis antar kota dari berbagai daerah di Sulawesi berkumpul di satu tempat yang bahkan bukan terminal resmi? Tempat itu bukan terminal daya, bukan pula terminal besar milik pemerintah. Namun selama bertahun-tahun banyak penumpang, sopir, krobos hingga pengusaha transportasi mengenalnya sebagai salah satu pusat aktivitas bis paling sibuk di Makassar. Yaps, namanya adalah HCC atau Hasanuddin Commercial Center. Bagi masyarakat umum, HCC mungkin hanya terlihat seperti deretan ruko biasa di pinggir jalan perintis kemerdekaan Makassar. Namun bagi para pecinta bis dan pelaku transportasi Sulawesi, tempat ini menyimpan cerita panjang tentang perjalanan, persaingan, perjuangan, dan perkembangan dunia transportasi darat khususnya bis di Sulawesi. Disinilah beberapa agen dan perwakilan PO bis berkumpul. Dari bis tujuan Toraja, Palopo, Malili, Sorowako, Palu, Mamuju hingga Morowali. Lalu bagaimana sebuah kompleks ruko bisa berubah menjadi pusat perwakilan bis terbesar di Makassar? Dan mengapa sampai hari ini HCC masih menjadi salah satu titik penting dalam dunia transportasi Sulawesi? Mari kita telusuri kisahnya ya. Kisah yang pertama yaitu awal mula HCC menjadi pusat perwakilan bis. Terletak di kawasan Tamalandrea, tepatnya di jalur utama Jalan Perintis Kemerdekaan. HCC memiliki lokasi yang sangat strategis. Kawasan ini berada di jalur penghubung antara pusat kota Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin, Terminal Regional Daya, dan berbagai daerah tujuan di Sulawesi. Di era pemesanan tiket online mulai populer seperti sekarang ini, tapi masyarakat Sulawesi khususnya di Makassar masih dominan memilih beli tiket datang langsung ke perwakilan jika ingin bepergian dengan bus. Karena itulah banyak perusahaan otobus memulai membuka kantor perwakilan mereka di kawasan HCC ini. Lama-kelamaan semakin banyak PO yang bergabung, akhirnya HCC berkembang menjadi sebuah pusat transportasi tidak resmi yang sangat ramai. Meskipun hanya berupa deretan ruko, aktivitas di kawasan ini tidak kalah sibuk dibandingkan sebuah terminal. Yang kedua yaitu tempat berkumpulnya berbagai PO bus Sulawesi. Salah satu hal yang membuat HCC terkenal adalah keberadaan berbagai perusahaan otobus dalam satu lokasi. Penumpang bisa dengan mudah membandingkan jadwal, harga tiket, dan fasilitas dari berbagai PO. Keberadaan banyak PO dalam satu lokasi menciptakan persaingan yang sehat. Setiap perusahaan berlomba memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang, mulai dari armada yang lebih nyaman, jadwal yang lebih tepat waktu, hingga layanan paket yang semakin cepat. Bagi para bismania, HCC juga menjadi tempat favorit untuk berburu foto armada. Tidak jarang bus-bus terbaru dengan livery menarik terlihat keluar masuk di kawasan ini setiap harinya.
Yang ketiga yaitu lebih dari sekedar tempat jual tiket. Banyak orang mengira fungsi HCC hanya sebagai tempat membeli tiket bus, padahal kenyataannya jauh lebih besar dari itu. Di kawasan ini, aktivitas pengiriman paket berlangsung hampir tanpa henti. Bus-bus yang berangkat ke berbagai daerah tidak hanya membawa penumpang, tetapi juga membawa barang kiriman. Mulai dari dokumen penting, suku cadang kendaraan, barang dagangan, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat di berbagai kota. Bahkan bagi sebagian daerah di Sulawesi, pengiriman melalui bus masih menjadi salah satu metode tercepat dan paling efisien. Karena itulah HCC juga dikenal sebagai pusat distribusi logistik skala menengah yang beroperasi selama hampir 24 jam. Yang keempat yaitu suasana yang tidak pernah sepi. Jika Anda pernah datang ke HCC pada sore atau malam hari, suasana yang terlihat sangat khas. Petugas agen sibuk melayani calon penumpang, kru bus mempersiapkan keberangkatan, paket-paket diangkut ke bagasi, dan suara mesin bus terdengar silih berganti. Menjelang musim mudik lebaran, Natal, dan Tahun Baru, kawasan ini bahkan bisa menjadi jauh lebih ramai. Ratusan penumpang datang setiap hari untuk memulai perjalanan menuju kampung halaman. Pada momen-momen tertentu, HCC berubah menjadi lautan manusia yang dipenuhi aktivitas transportasi. Inilah yang membuat kawasan ini memiliki nilai historis tersendiri dalam perkembangan transportasi darat di Sulawesi. Yang kelima yaitu bertahan di era digital. Masuknya era digital membawa perubahan besar. Kini masyarakat bisa membeli tiket hanya melalui ponsel. Banyak yang memprediksi peran agen bis akan berkurang. Namun menariknya HCC tetap bertahan. Mengapa? Karena fungsi HCC tidak hanya sebagai tempat penjualan tiket. Tempat ini telah berkembang menjadi pusat pelayanan pelanggan, pengiriman paket, titik keberangkatan, serta pusat koordinasi operasional berbagai PO. Banyak penumpang masih merasa lebih nyaman datang langsung ke agen untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Sementara layanan paket justru terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pengiriman barang antar kota. Inilah yang membuat HCC tetap hidup meski zaman telah berubah. Yang keenam yaitu ikon transportasi darat Makassar. Bagi sebagian orang, HCC hanyalah kompleks ruko biasa. Namun bagi dunia transportasi Sulawesi, HCC merupakan saksi bisu perjalanan panjang industri bis antar kota. Tempat ini menjadi titik pertemuan berbagai daerah, menghubungkan kota besar dan kota kecil, menghubungkan keluarga yang terpisah jarak, menghubungkan perdagangan dan aktivitas ekonomi. Dan yang paling penting, HCC menjadi simbol bagaimana transportasi darat mampu menyatukan Sulawesi dari ujung selatan hingga utara. Di balik deretan ruko yang tampak sederhana ini, HCC menyimpan cerita yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Cerita tentang ribuan perjalanan yang dimulai dari sana. Cerita tentang para sopir yang menembus malam demi mengantar penumpang sampai tujuan. Cerita tentang paket-paket yang membawa harapan dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Dan cerita tentang perkembangan dunia bis Sulawesi yang terus bergerak mengikuti zaman. HCC adalah tempat di mana para raja jalanan Sulawesi pernah berkumpul. Tempat yang menjadi saksi perjalanan jutaan kilometer di jalan-jalan Sulawesi.
Apakah kalian pernah berangkat dari HCC atau memiliki pengalaman menarik di kawasan ini? Tulis pengalaman kalian ya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya seputar dunia bis Sulawesi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.